Kita semua punya tanggung jawab dalam kehidupan kita beberapa hari ini. Tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang akan ditanyakan nanti pada waktu persoalan kita kepada Allah SWT. Pertama kali adalah tanggung jawab untuk mengamalkan agama ini. Bagaimana siang dan malam yang kita pikirkan satu saja, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba-hamba Allah, tinggal di bumi Allah. 24 jam kita dipandang oleh Allah, didengar oleh Allah. Amalan-amalan kita dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan akan datang hari pembalasan untuk amal-amal kita. Itulah hari kiamat. Kita punya kewajiban untuk sibuk siang dan malam hanya untuk taat kepada Allah. Kalau kita di masjid, yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah di masjid. Ada orang di masjid tapi yang dipikirkan bukan taat kepada Allah, mengikuti nafsunya masing-masing. Akhirnya di masjid tidur, di masjid ngantuk. Itu apa itu? Karena tidak mikir untuk taat pada Allah. Mikirnya untuk taat pada nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Siapa yang lebih sesat melebihi orang yang mengikuti maunya sendiri? Kalau kita ke masjid, yang kita pikir bagaimana saya taat kepada Allah sehingga saya dapat ridha Allah. Kemudian tanggung jawab yang kedua, bukan kita ini hanya punya tanggung jawab untuk taat kepada Allah, tapi usaha bagaimana orang-orang lain taat kepada Allah. Di mana saja kita berada, di rumah yang kita pikirkan bagaimana taat kepada Allah dan bagaimana orang rumah kita taat kepada Allah. Di warung yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah sehingga jual beli dengan sayang Allah, dan bagaimana orang-orang taat kepada Allah. Di sawah bagaimana kita taat kepada Allah dan bagaimana orang-orang di sawah taat kepada Allah. Itu kewajiban kita. Kita tidak cukup mengamalkan agama Allah, tapi kita harus memikirkan orang lain. Kalaupun kita menjadi orang yang paling taat, tetapi kita tidak mau memikirkan orang lain, maka kita ini tetap saja salah juga. Maka kemuliaan Allah Ta'ala, inilah hari ini yang telah kendor, telah mengecil di kalangan umat ini. Orang tidak memikirkan diri sendiri, dan juga orang tidak memikirkan orang lain. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari Jumat yang mulia ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tarbiyah melalui Rasulullah SAW, untuk kita ini ibadah, tapi juga memikirkan orang lain. Di antara dengan membuat suasana khutbah ini. Nah, oleh karena Allah SWT, kalau orang lain lupa kepada Allah, orang lain durhaka kepada Allah, kita diam saja, maka kita dapat bagian dosanya. Kita akan dapat bagian dosanya. Nah, oleh karena Allah SWT, memang orang tidur tidak dosa, tapi orang yang melek melihat orang tidur dibiarkan saja, itu yang dosa. Dan tidur itu kalau disengaja juga dosa juga, kalau bukan waktunya tidur. Nah, oleh karena Allah SWT, dan kita diajari dalam sunnah Nabi itu agar kita ini menghargai agama, bukan hanya mengamalkan agama, menghargai agama. Sholat Jumat ini waktunya adalah waktu zuhur
tapi kita disuruh berangkat pagi-pagi. Orang dulu paham mengenai perkara ini, sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan orang-orang dulu itu berangkat ke Jumatan habis subuh langsung, jalan masih gelap, mereka membawa obor-obor untuk datang sholat Jumat. Bahkan bukan itu saja, dalam kitab-kitab para ulama itu dijelaskan Jumatan itu mestinya sudah harus ada persiapan mulai hari Kamis. Hari Kamis sudah persiapan, sehingga hari Jumat itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya itu saja, disunahkan berangkat dari Jumat itu dengan berjalan kaki, wudu, mandi dari rumahnya secara sempurna, berjalan kaki pergi menuju ke masjid. Bahkan kata para ulama, jalan kakinya itu juga bukan biasa jalan, jalannya dengan penuh adab, nggak boleh main-main dengan tangannya, karena ini jalan mau sowan kepada Allah, mau menghadap pada Allah, menghadiri pertemuan besar, pertemuan Jumatan. Nah, oleh karena Allah SWT, orang yang menghargai sholat Jumat dengan adab-adabnya, maka akan dihargai oleh Allah SWT. Sehingga Nabi mengatakan orang yang pergi ke Jumatan dengan jalan kaki pagi-pagi setelah mandi, wudhu sempurna dari rumahnya, maka setiap langkahnya mendapatkan penghargaan dari Allah, seolah-olah dia ibadah 1 tahun puasa dan sholat malam. Karena dia menghargai, maka dihargai oleh Allah. Tapi orang yang tidak menghargai, bahkan waktu khutbah ngomong sendiri, faman lagha fala jum'atalah, maka tidak dihitung Jumatan. Secara fikih Jumatannya sah, tapi nggak tahu pahalanya dapat atau tidak. Mereka Allah SWT, man hadat alaihi sholat bahwa indallahi ahwan, barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia ini di sisi Allah orang yang sangat hina. Jadi kalau kita ini ingin tahu kita ini orang mulia atau orang hina di sisi Allah, bagaimana sikap kita dengan syariat Allah, sikap kita dengan agama Allah, sikap kita dengan masjid Allah, sikap kita dengan sholat, sikap kita dengan perjuangan. Kalau kita menghargai, ya kamu itu berarti orang yang berharga di sisi Allah. Tapi kalau kamu mencuekkan, meremehkan, menganggap barang biasa, ya kamu itu orang biasa di sisi Allah SWT. Nah, oleh karena itu kita tidak menghargai agama Allah, tidak menghargai urusan kita kepada Allah. Nanti setelah ada masalah-masalah baru berteriak-teriak, saya ada masalah ini, saya ada masalah itu. Kemudian kita berdoa, ya Allah, ya Allah. Bagaimana doa kita akan ada nilainya di sisi Allah? Sedangkan kita tidak menghargai agama dengan sebenarnya. Tapi kalau kita hargai agama dengan sebenar-benarnya, Allah akan menghargai kita. Allah punya sifat asy-syakur, menghargai amalan hamba-hambanya. Maka kita jadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Kehidupan kita akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu harganya agama. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga, seperti kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Kehidupannya sangat berharga. Kenapa? Karena mereka telah menghargai agama Allah. Mereka telah memuliakan agama Allah. Kita sholat, mereka sholat, tapi kita menghargai sholat tidak seperti mereka. Mereka baru mendengar azan saja wajahnya sudah jadi pucat, baru wudhu saja sudah gemetar, karena mereka merasa ini mau menghadap pada Allah. Itulah bedanya sholat kita dengan sholat mereka. Nah, mereka Allah, mereka dakwah, kita pun dakwah, tapi mereka menghargai dakwah, bukan seperti kita.
Mereka siap mati untuk dakwah, siap mengorbankan segalanya untuk dakwah, sehingga dakwahnya barokahnya tidak ada batasnya. Kita ngaji, mereka ngaji kemuliaan Ta'ala, tapi mereka menghargai ilmu. Tidak seperti itu. Orang-orang dulu menghargai ilmu tidak seperti kita. Mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, kepanasan, kedinginan, hanya untuk mendengar satu hadis saja. Maka hadis satu saja cukup untuk menyelesaikan macam-macam masalah. Kalau materi hadisnya, mungkin kita lebih banyak dari mereka. Dan ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji apa-apa, banyak ribuan hadis dibaca. Tapi ketika menghadapi masalah bingung. Para sahabat hadis sedikit, tapi punya kefahaman yang luar biasa. Menyelesaikan semua masalah itu hadis-hadis itu. Karena mereka itu menghargai agama, menghargai ilmu agama, menghargai hadis-hadis Nabi, tidak seperti kita. Maka Allah Ta'ala hari Jumat yang mulia ini coba kita belajar perkara ini. Jangan hanya belajar sholat, belajar menghargai sholat. Jangan aja belajar agama, belajar menghargai ilmu agama. Maka kalau kita itu yang kita pikirkan, maka seluruh amalan kita akan ada nilainya, adalah barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. ورضي اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان علي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأد الدين عن المدينين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وخذ من ورائنا وراءهم برحمتك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.